penyerangnya si Napoli, ada Politano, ada Insigne gitu ya. Yang kebut-kebut kayaknya Di Marco memang lebih cocok. Mungkin Danilo D'Ambrosio baru akan main di babak kedua. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Nanti malam kita akan menghadapi Napoli. Ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa, sangat menentukan karena Milan sedang hebat-hebatnya dan punya peluang membalap kita di puncak klasemen nih. Kalau sampai kita seri atau kalah sementara Milan menang menghadapi Sampdoria. Jadi ini partai yang harus menang. Lupakan sejenak pertandingan melawan Liverpool. Napoli sendiri akan menjadi lebih kuat karena Koulibaly akan kembali dari Piala Afrika, bahkan dia juara. Spalletti secara khusus memuji mentalitas Koulibaly, disebut sebagai pemain yang bukan hanya hebat di lapangan tapi juga di luar lapangan. Karena begitu peluit tanda kemenangan Senegal di babak adu penalti kemarin ditiup, si Koulibaly bukannya selebrasi malah memberikan semangat bagi tim lawan yang gagal, pemain-pemain yang gagal mengeksekusi penalti. Jadi leadershipnya Koulibaly ini sangat dipuji. Secara khusus juga secara personal gue menganggap Koulibaly solid banget waktu zaman versus Lukaku kan kita lihat banget tuh betapa solidnya Koulibaly menjaga si Lukaku. Padahal gue berharap sebetulnya Juan Jesus yang akan main menghadapi Inter, tapi ya sudahlah. Ada beberapa pemain yang menurut gue dapat dijadikan catatan khusus nih buat nanti malam kita tonton. Oh ya, nanti kita live ya, nonton Cerewetin live Inter Napoli. Silakan teman-teman bergabung, nanti kita zoom lagi juga. Selain Koulibaly, pemain yang patut kita sorot adalah Fabian Ruiz. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan tentang Napoli Inter, gue mau cerita dulu teman-teman. Beberapa waktu yang lalu banyak banget yang ngasih saran kan. Memang kebetulan yang nonton Cerewetin Inter orangnya baik-baik banget, suka ngasih saran, bang itu backgroundnya kurang bagus. Akhirnya gue ganti background, bang itu baju bola ditempel-tempel. Ada yang ngomong sebelumnya, bang taruhlah baju bola biar gak terlalu polos. Pas gue taruh baju bola, bang itu kayak jemuran. Aduh bang, tempel dong quote. Gue tempel tuh quote, padahal udah lama banget itu juga gue punya. Udah gue hias-hias begini, tapi masih ada beberapa, bang kurang bang, itu malah kayak jemuran dan lain-lain gitu ya. Terus akhirnya gue mikir, hiasan apa ya yang kekinian, yang bagus gitu buat jadi background konten Cerewetin Inter atau Cerewetin Serie A gue. Gue nemu teman-teman, namanya Zootcard nih ya, teman-teman bisa lihat di Instagramnya ada, begitu juga di Tokopedia. Jadi kalau teman-teman penggemar Serie A pasti tahu nih, setiap bulan kan ada penghargaan Player of the Month tuh, pemain terbaik bulan ini. Nah itu dapat trofinya, selain piala dapat semacam card gitu ya. Itu kalau teman-teman yang suka main FIFA pasti tahu lah, itu apa namanya, foot card disebutnya ya, Football Ultimate Team. Biasanya untuk pemain-pemain yang terbaik dikasih kayak gini tuh, ada fotonya, ada skill-skillnya di situ, dan ini bisa custom kalau teman-teman beli di Zootcard. Gue sendiri juga belum lihat isinya karena waktu itu gue nyari-nyari yang bagus apa ya. Terus akhirnya gue nemu di Instagram, gue chat, orangnya cepat tanggap banget dan ramah banget. Dan pas datang gue juga kaget, ternyata kardusnya, kemasannya bagus. Karena menurut gue ya, gue juga soalnya berjualan juga, menurut gue semua orang bisa ngasih barang yang bagus, bisa ngasih hadiah yang bagus, tapi akhirnya yang menjadi pembeda itu bukan hanya barangnya, tapi bagaimana kita mendeliver barang tersebut. Keramahan, cepat tanggap, kemudian kemasan, itu penting banget. Makanya kalau ada orang ngasih lo mobil, ngasih lo emas, tapi ngasihnya gitu aja, dibandingkan sama orang ngasih apel, tapi apelnya dikasih pita, ngasihnya dengan senyuman, itu pasti berkesan banget. Yang cuman sekedar apel ya, dalam tanda kutip cuma, atau cuman sekedar coklat tapi dikasih pita, ada suratnya gitu, pasti lebih berharga. Dan gue mau ngomong bahwa yang Zootcard ini, gue bahkan chattingnya kadang jam 5 pagi langsung dibales. Terus orangnya ramah, jadi perfect banget ya, maksudnya pelayanannya oke banget. Dan gue belum ngeliat nih isinya nih. Gue udah datang dari 2 hari yang lalu, cuman baru sempet buka sekarang. So-soannya gue buka. Sebentar teman-teman ya. Wow, masih ada ininya ternyata. Masih ada pelapisnya. Mungkin biar nggak lecet kali ya. Sebentar. Sabar. Gue buka dulu. Jadi ini bener-bener gue juga baru lihat nih isinya nih.
Jangan sampai rusak. Belum gua pakai. Wow, 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 wow. Oke, logo Inter terbaru. Ini bisa gua tinggal langsung pasang nih, di belakangnya ada ini ya, kayaknya ini ada tulisannya ZUT-nya juga, jadi bisa tahu nih dari mana. Kemudian karena beberapa waktu yang lalu pemain Inter yang paling sering mendapatkan gelar pemain terbaik di 2 bulan terakhir, seingat gue ya, Desember November kalau nggak salah, itu adalah Hakan Calhanoglu. Jadi yang gue pakai buat hiasan gue adalah Mr. Hakan. Sekaligus gue berharap nanti di derby nanti ngelawan Milan, si Hakan yang akan menjadi penentu nih. Kita masih ada kesempatan membalikan emosi di derby nanti. Wih, cakep gila, gokil. Bagus banget, gokil. Terima kasih banget Zootcard. Gokil. Nah, yang menarik teman-teman, food cart ini bisa custom. Jadi lo bisa taruh foto lo. Kalau lo lihat Instagramnya si Zootcard, ini apa namanya, bisa lo taruh muka lo sendiri tuh. Yang suka majang-majang foto silahkan. Kebetulan gue orangnya nggak begitu pede naruh muka gue sendiri. Tapi bagi teman-teman yang ingin bergaya ala-ala pemain FIFA, pemain mendapatkan player of the month gitu, lo bisa custom muka lo, bisa lo tulis skillnya, ada berbagai macam ukuran. Dan yang menarik lagi adalah kalau lo beli pakai kode voucher ZUT INT, itu bisa dapat diskon 10%. Kode vouchernya bisa lo pakai langsung di Tokopedia, atau lo omongin langsung aja, lo chat aja di Instagramnya. Lo beli langsung, nggak harus dari Tokopedia juga bisa langsung dapat diskon 10%. Dan itu cuma ada khusus untuk penonton Cerewetin Inter. Cerewetin Serie A juga boleh sih, nggak harus anak-anak Inter. Karena gue lihat nih penonton YouTube gue, ada anak-anak Milan, ada anak-anak Lazio juga banyak juga gitu. Jadi silakan teman-teman yang Laziale, yang Milanisti yang mau beli, silakan pakai kode voucher ZUT Inter. Sekali lagi terima kasih banyak. Nanti gua pajang untuk yang pin pesan food card. Food itu football apa namanya, Ultimate Team. Jadi lo bisa taruh itu sebagai hiasan background. Mungkin ada yang mau bikin konten YouTube juga, atau hiasan kamar lo, karena ekspresi kita sebagai penggemar sepak bola kan beda-beda ya. Ada yang suka koleksi baju bola, ada yang suka miniatur-miniatur, patung-patung, ada yang suka stiker-stiker bahkan gitu ya, berbeda-beda. Jadi kalau yang ini menurut gua kekinian banget nih, karena sekarang player of the month selain dapat piala, kalau di Serie A dapat ini karena sponsornya kan dari EA Sport. Dan yang menurut gua menjadi menarik adalah gua yakin fenomena seperti ini nggak akan berlangsung sampai dengan 5 tahun ke depan ya. Gue yakin FIFA, EA Sport gitu akan berubah lagi. Mereka akan membuat inovasi-inovasi lagi, dan hal kayak gini akan menjadi langka. Jadi lebih baik lo buat sekarang nih, karena Hakan Calhanoglu kalau dia jadi man of the match mungkin 7 tahun ke depan ya, jangan Hakan deh, mungkin udah pensiun. Siapa pemain-pemain yang usia sekarang 20, nanti di usia 26 tahun gue yakin jadi pemain terbaik Serie A udah bukan kayak gini lagi, dan ini akan menjadi barang langka. Lebih baik lo beli sekarang mumpung masih happening. Jadi itu saran dari gue, dan terima kasih banyak. Kalau ada saran lagi untuk teman-teman gue buat hiasan konten Cerewetin Inter apa, nanti bakal gue coba cocok nggak dengan background gue. Kalau ini mah udah jelas cocok banget. Oke, lanjut lagi, kita bahas Inter lawan Napoli. Pemain kedua belah tim tidak ada yang absen. Kebetulan di Inter, kalau Inter ada yang absen ding, sorry. Bastoni, kalau dari beberapa media disebutkan bahwa akan sembuh dari 4 Giorni nih. 4 Giorni, jadi gue tadi Google Translate ya, Giorni itu ternyata artinya days. Kalau Giornata kan pertandingannya tuh hari pertandingan. Kalau Giorni hari dalam artian kalender. Jadi 4 hari lagi Bastoni sembuh. Lawan Liverpool kemungkinan udah bisa main. Gue nggak tahu jadi pemain inti atau enggak. Gosens 15 Giorni, 15 hari lagi sembuh. Jadi lawan Sassuolo katanya udah bisa di bench. Wah, luar biasa. Vecino cedera 3 pertandingan. Serius, gue baru tahu Vecino cedera 3 pertandingan anjir. Korea 15 pertandingan. Hah? Vecino cedera? Gue baru tahu loh. Astaga, ada-ada aja.
Yang menarik adalah dari semua media yang gue baca, striker yang diprediksi menjadi pemain intinya justru Zeko dan Lautaro, bukan Alexis Sanchez. Mungkin Alexis Sanchez akan dipersiapkan untuk lawan Liverpool. Dan Alexis Sanchez mungkin juga nggak bisa main 3 hari berturut-turut kali ya, takut patah. Lebih kuat Zeko yang usianya udah tua banget. Jadi Zeko Lautaro yang selama ini menurut gua nggak cocok akan menjadi berdampingan di lini depan. Sementara di wingback Perisic main terus. Aduh, gue takut banget Perisic cedera nih. Tapi mau gimana lagi, karena Di Marco pasti akan dimainkan jadi back kiri nih. Nggak mungkin Danilo D'Ambrosio. Kemarin waktu lawan Roma Danilo D'Ambrosio kan main full tim. Sementara usia dia juga udah nggak muda lagi. Mungkin Danilo D'Ambrosio akan dipersiapkan lawan Liverpool, sehingga sekarang Di Marco. Dan dilihat kalau dari komposisi penyerangnya penyerangnya si Napoli, ada Politano, ada Insigne gitu ya. Yang kebut-kebut kayaknya Di Marco memang lebih cocok. Mungkin Danilo D'Ambrosio baru akan main di babak kedua. Begitu juga dengan Darmian yang kemungkinan besar akan disimpan. Waktu di leg pertama Darmian main full tim, Dumfries nggak main sama sekali, dan sekarang Dumfries yang akan main sejak awal dan mungkin akan main 90 menit. Trio gelandang kita, Calhanoglu, Brozovic, Barella akan tetap menjadi andalan. Yang menjadi menarik adalah siapa nih ya? Gue lihat nih kalau di kualifikasi Bastoni absen 2 kali. Inzaghi, oh ini dia nih. Ada beberapa pemain kalau kena 1 kartu kuning lagi dia akan absen, yaitu Lautaro, Martinez, Vidal, Brozovic. Vidal dan Brozovic kemungkinan kalau kena 1 kartu kuning lagi dia akan absen, bukan kemungkinan, pasti absen. Sementara di Napoli yang dividiati itu Deme dan Anguissa. Yang menjadi menarik adalah gue suka banget pemain Napoli namanya Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ini udah dibahas di beberapa media ya teman-teman. Kalau dari ini ada nih grafik pemain yang kalau passing mengantarkan bola dari lini belakang ke lini depan dengan jarak jarak distance per 100 touch, yaitu jarak per 100 kali sentuhan. Pemain yang paling sering berhasil memberikan umpan jarak jauh lah gitu ya, progres gitu. Fabian Ruiz ada di angka 550 dan dia mentok kiri. Jadi ini kalau pemain makin sering ke atas itu makin sering melakukan umpan, dan semakin ke kanan itu semakin ngaco. Tapi jadi kalau udah ke kiri dan ke atas itu berarti akurat banget dan sering banget mengumpan jauh dari belakang ke depan, dan itu Fabian Ruiz. Ball progression and security. Jadi dia bisa membuild up menjadi jembatan serangan dari lini belakang ke lini depan, dari lini tengah ke lini depan, dan akurat banget Fabian Ruiz, dan relatif sering nih. Dia sampai ke angka 550, luar biasa banget. Kemudian ada catatan lagi dari Fabian Ruiz, dia itu sering banget mencetak gol dari luar kotak penalti sejumlah 5. Nih lihat titik-titiknya yang kuning-kuning. Yang on targetnya 8. Gila Fabian Ruiz nih. Kemudian di pertandingan pertama Fabian Ruiz sayangnya bermain jelek. Kalau di menurut WhoScored nilainya 5,9. Fabian Ruiz kalau di pressing dia bisa tetap umpannya akurat. Dia ada di sisi sebelah kanan atas. Jadi kalau semakin ke kanan itu semakin banyak di pressure, tapi kalau kanannya bawah itu semakin di pressure semakin ngaco. Kalau di kiri itu sedikit pressure, tapi kalau kiri atas dia makin akurat berarti. Jadi kanan atas ke bawah itu akurat dan tidak akurat, kanan ke kiri itu dapat pressure atau nggak dapat pressure. Nah Fabian Ruiz dapat kanan atas, dia hampir sama dengan Rodri. Artinya dia ini sering di pressure dan umpannya tetap akurat, dan nggak ada pemain Inter. Ada Benacer, ada Kovacic di sisi kanan atas. Ternyata Kimmich, Goretzka, Fred itu dia sering di pressure dan sering gagal karena dia di kanan bawah. Nggak ada pemain Inter juga waktu yang tadi tuh yang pemain yang sering mengantarkan bola dari belakang ke depan. Jadi kayaknya umpan-umpan jauh itu kita nggak bertumpuk ke satu orang sih kalau gue cara bacanya begitu. Ada beberapa tim yang sangat mengandalkan 1-2 pemain, kalau kita nggak merata. Napoli sendiri saat ini ada di peringkat 2 dengan jumlah pemasukan 45, sementara kita 54. Kita 10 gol lebih banyak, dan untuk kebobolan ya kita cuma beda 3. Napoli kebobolan 16, kita kebobolan 19. Jadi intinya sebetulnya kita tuh nggak ada masalah banget kok di lini pertahanan. Yang menjadi masalah adalah kita walaupun jumlah golnya banyak, kita sering banget buang peluang dan sering nggak fokus untuk mempertahankan keunggulan. Ini permasalahan utama kita. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau dari statistik kita tuh nggak ngaco-ngaco banget, pertahanan kita solid.
penyerang kita juga jumlah golnya banyak, tapi sering banget buang peluang, sehingga kayak waktu lawan Milan kemarin kita harusnya bisa bungkus 2 gol 3 gol, malah jadi kalah 1-2. Sayang banget. Sementara lawan Napoli nanti malam kita nggak boleh nggak boleh terlalu ngaco-ngaco lagi nih dalam hal membuang peluang. Zeko sering banget buang peluang, Lautaro Martinez sering nggak kelihatan di pertandingan, dan Lautaro Martinez udah 8 pertandingan berturut-turut nggak nyetak gol dalam open play. Ini yang sangat berbahaya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu. Gua optimis kalau kita bermain fokus, kita bisa menjadi diri kita apa adanya, gaya permainannya tetap bisa ngebungkus Napoli. Karena waktu di awal musim pun kita bisa ngalahin Napoli, padahal Napoli saat itu on fire, apalagi sekarang yang kita jelas lebih kuat. Dan Caicedo sudah ada di bangku cadangan, jadi bisa nambah-nambah tenaga. Ada tambahan kah untuk teman-teman untuk pertandingan Inter Napoli nanti? Siapa pemain Napoli yang paling berbahaya? Menurut gue Fabian Ruiz dan Koulibaly akan menjadi pembeda. Dan kombinasi penyerang Napoli sih yang gila. Sayapnya mereka yang kecil-kecil, kebut-kebut kayak Insigne. Mereka ada Martens juga. Ada siapa, Politano, Lozano sih lagi cedera. Tapi mereka punya target man yang jangkung-jangkung nih. Ada Petanya, ada Osimhen. Osimhen apa Omisen? Gue lupa mulu tuh namanya. Osimhen apa Omisen teman-teman? Osimhen. Oh ya, Osimhen. Zielinski juga tuh shot-shot dari jauhnya menyebalkan. Waktu kemarin di pertemuan pertama dia shot dari jauh kan. Handanovic nih yang jangan sampai pelongo-pelongo aja nih. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan Inter. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Nanti malam jangan lupa kita live ya teman-teman. Bye bye, thank you.